Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa kasus korupsi di Pertamina merupakan kasus korupsi yang merugikan rakyat dan negara dengan nominal yang sangat luar biasa. Bahkan diasumsikan mencapai 1 kuadran triliun. Ini sangat banyak sekali. Dan di sini kali ini Bung Ferry membongkar siapa sebenarnya sosok yang harus bertanggung jawab berdasarkan undang-undang terhadap kasus korupsi tersebut. Dan berikut ini adalah penyampaian beliau selengkapnya. Pertama, tujuan orang korupsi itu dalam berbagai studi ya, itu ya. Pertanyaannya benar. Kalau obstruction of justice, sabar, artinya obstruction of justice? Sabar, sampai nggak boleh langsung loncat saya menjelaskan. Jadi karena ada korupsi by greed gitu ya, sudah bisa dipastikan fenomena ini sebagai korupsi karena kerakusan, greedy ini. Betapa besarnya uang negara yang dirugikan. 1 kuadriliun itu kalau dikaitkan dengan takjil, saya nggak tahu orang berapa banyak di Indonesia bisa dapat. Nah, karena potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A Undang-Undang yang baru. Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan. 190 triliun kalau dikomplitkan kerugian keuangan. Mohon maaf Bung Ferry, bukan hanya satu loh ya. Ya. Di banyak BUMN kan terjadi akhirnya. Oh iya Bang. Kita fokus ke sini dulu. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia Bang Rey, semuanya kalau sudah bicara political corruption pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan begitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali
Jadi untuk menutupi ya maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Ray bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya agak memikirkan, jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini, selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan. Dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial. Siapa pelaku maling sesungguhnya dan siapa yang paling bertanggung jawab menurut ketentuan. Ahok dimunculkan hanya untuk mengalihkan siapa-siapa yang sesungguhnya berbuat korupsi. Ada yang memancing, banyak itu dalam praktik-praktik ya, pengalihan isu dalam kasus korupsi ya. Nggak ada meyakini itu. Tapi catatan saya mau kasih saya tidak mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong. Kalau pakai undang-undang BUMN yang baru, Bang Ade lebih sakti lagi. Pasal 3A itu. Pak Presiden yang bertanggung jawab. Ini karena mau menjelang Danantara ya. Mau uang ini jauh lebih besar gitu ya. Harus ada pelindung raksasa juga. Supaya maling-malingnya itu terselamatkan lah, kurang lebih begitu ya. Dalam konteks ini menurut saya, kalau mau bicara obstrak, ini banyak yang obstrak nih. Apakah Pak Ahok menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui? Karena unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu harus ada unsur kesengajaan. Untuk menyembunyikan, menutupi, ya, tadi kalau melawan, Bung Ferry, kalau saya sampaikan, baik langsung atau tidak langsung. Bung Ade meyakini bahwa Pak Ahok tahu banyak karena apa yang kemudian secara komunikasi dianalisis oleh Bung Ade. Apakah itu bukan? Saya tanya balik Bang Saiman, saya tanya balik Bang Ade. Kalangan penyidikan. Mana yang lebih tahu banyak, Pak Ahok atau Pak Erick Thohir? Ya, pertama saya harus tegaskan. Enggak, secara hukum. Enggak, ini penting nih. Saya tidak sedang menuduh bahwa Pak Ahok ini menutup-nutupi dengan sengaja. Tapi tahu banyak. Ya, dia tahu banyak, tapi dia tidak mengungkapkannya. Ada pertanyaan. Dan kalau tahu banyak menurut Bung Hendarsam tadi adalah obstruction of nanti dulu. hal-hal penyidikan. Nanti dulu. Kalau dia tahu banyak, tapi dia sebetulnya takut untuk mengungkapkannya, itu saya yakin bukan obstruction of justice kan? Ya kan? Karena kalau kan ada selalu niat jahat ya. Ya. Nah, kedua saya belum sampai sebenarnya Bang Ade sudah bantah. Tidak bantah. Saya mau bilang bahwa supaya jangan sampai ada orang menyangka bahwa saya itu menuduh Ahok menutup-nutupi kejahatan. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya merasa bahwa dia tahu tapi tidak dia ungkapkan dan karena ada satu hal. Saya duga ada yang mengancam dia. Menjadi penting. Nah, kedua adalah kalau Anda tanya tentang lebih tahu mana Bang Ade, siapa yang lebih bertanggung jawab? Bang Ade. Ya. Saya mau tanya, yang mengancam dia ini karena memang dia kader partai tertentu, kader PDI, apa gimana ini? Karena tunduk harus sama partainya. Ini namanya mulai diajak berspekulasi. Padahal saya sudah sampai ke obstrak nih. Saya nggak tahu. Ya. Jadi obstrak itu ya tentu saja ada unsur kesengajaan dengan niat tertentu ya, menyembunyikan. Itu ancaman hukuman berapa tahun? Menghalangi 3 tahunan. 3 tahun, oke. Tapi kalau nanti dilihat pasal obstrak di pasal 221 KUHP, itu beda lagi itu ya. Bisa 12 tahun. Ya, bisa kemana-mana. Ya. Luar biasa. Itu minimalnya ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa mengetahui belum tentu obstruction of justice. Ya, tergantung niatnya. Kalau dia diancam, dia takut mau menghadapi mafia besar begitu ya. Tidak semua orang seberani beliau ya ketika membongkar kasus Papa minta saham yang kurang lebih anasir pelakunya sama ini yang dikorbankan lain, pelakunya tetap hidup dan berjaya di Republik ini di era Pak Presiden Joko Widodo dan hidup terus sampai era Presiden Prabowo. Saya tidak suka menyebut nama karena nanti dikaitkan kemana-mana. Nah, saya mau menjelaskan obstrak yang terjadi sebenarnya mudah ditelusuri. Apakah Menteri BUMN sebagai orang paling bertanggung jawab
menurut Undang-Undang BUMN menutupi, kalau dia mengetahui, menghalangi proses, tidak melaporkan, atau kemudian dia pura-pura ya bahwa dia tidak terlibat kalau seandainya terlibat. Nah, ini kan problematika abstrak yang jauh lebih terang yang perlu dijawab oleh Republik ini. Saya juga agak sanksi kalau aparat penegak hukum tidak memanggil orang-orang yang bertanggung jawab ini. Kalau dilihat konstruksi ketentuan undang-undangnya, kalau saya jaksa ya, saya akan panggil dulu tuh. Di pasal 5, seluruh direksi Pertamina panggil. Seluruh pimpinan BUMN panggil. Anda proses seperti ini 190 triliun ini Anda tahu dari mana? Di mana Anda dikibuli sampai Anda tidak tahu uang sebesar ini? Mudah sebenarnya. Sabar Bang Hendarsam. Ini perlu dituntaskan. Nah, kalau kemudian kita melihat tidak ada upaya-upaya ke sana, saya melihat ini permainan sandiwara untuk membunuh lawan saja. Atau kurang lebih ya pergantian permain begitu ya. Ini kan ribut-ributnya tinggi ya. Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat... Tapi diganti juga akhirnya? Ya beliau diganti ya, karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Nah, kita lihat kasus itu kan tidak berkembang. Bahkan orangnya duduk bersama presiden dalam meeting para pengusaha di Jepang gitu ya. Bukan di Jepang, di Indonesia dengan pengusaha Jepang. Anaknya sekarang terlibat. Wah, enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana ini maksudnya? Nah, atau saya tidak mau menjelaskan ke Bung Hendarsam kalau tidak nangkap poin yang saya sampaikan. Ya itu maksudnya kan. Saya mau menjelaskan ke publik saja. Dengan orang-orang luar Anda sebut. Saya mau mengatakan di kasus beliau itu ada anasir orang-orangnya yang sama di sini, tapi diberikan tempat oleh negara gitu. Iya. Okay. Harusnya presiden minta maaf pernah mengundang orang itu di depan para tersangka ini. Tapi kan konteksnya kan berbeda. Bukan Pak Erick maksudnya, anak yang tersangka. Iya, anak yang tersangka. Oke. Nah, makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Nah, kalau begitu harusnya negara sudah minta maaf. Pak Presiden tidak pernah minta maaf. Apalagi presiden yang lama ya. Kejahatan berlangsung di tempat dia tidak malah merasa baik-baik saja, malah membangun Republik ini kesannya. Padahal pelaku korupsi terbanyak sepanjang sejarah kita adalah di eranya. Harusnya sudah minta maaf. Kita nggak pernah dengar. Ini gara-gara Bang Rey nyuruh saya milih orang ini. Ada orang yang tabiatnya mestinya bertanggung jawab. Nah, kita melihat nih arahnya ini mengorbankan pemain. Jadi, nasihat saya untuk Pak Sorom, bahwa siap-siaplah partai Anda dan Anda sedang dikorbankan. Nikmatilah genderang ini, mainkan perjuangan. Kalau beliau kan cukup menikmati ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjelaskan saya sampaikan. Siapa pemain sesungguhnya, siapa pelakunya, apa yang sedang terjadi. Ini juga harus disampaikan oleh kubu oposisi ya, apakah ini menembak sasaran kepada kadernya, ya, pelaku-pelakunya, atau sedang benar-benar ya, membongkar kejahatan di Republik ini. Dan jawabannya menurut Anda adalah? Menurut saya omong kosong. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bung Peri tadi sangat jelas sekali bahwa di sini siapa sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus korupsi tersebut adalah Menteri BUMN. Kalau kita melihat berdasarkan undang-undang yang ada. Dan tentu di sini juga mereka yang harus diminta keterangannya tidak terlepas daripada para direksi, termasuk juga komisaris dari Pertamina itu sendiri. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.